Bagaimana perasaan Buya mempunyai pesantren dan mempunyai cabang yang banyak? Allah ya. Bagaimana perasaan Buya mempunyai pesantren dan mempunyai cabang yang banyak? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Buya nanya dari tadi, mengapa selesai? Berentai jalan nanya apa aja? Ya kenapa sih? Santri, akhwat ikhwan terutama yang nanya ke Buya. Kalau Buya ditanya tentang ini, karena yang nanya itu bukan seorang dua orang, Buya hampir tidak bisa menjawab. Saking bahagia, terasa mimpi Buya. Dikasih oleh Allah cabang yang banyak. Buya sering melihat pesantren-pesantren lain yang sudah ratusan tahun gitu ya, cabangnya sedikit. Cabang kita ini sudah 87. Apalagi nanti kalau sudah ada cabang yang ke-88 tuh Ayanti. Sekarang Buya masih gelisah gitu. Untuk cabang 88 ini. Nanti pada saat Ayanti sudah berangkat ke Jerman, cek orang Sunda masa bucak bisul. Kalau nanti cabang Jerman sudah, wah itu yang di Buya bahagianya luar biasa. Seandainya ada yang berandai-andai, Buya mau nggak Buya yang 87 cabang itu diganti dengan 87 perusahaan? Ya misalkan ada perusahaan minyak gitu ya, perusahaan sawit ya, perusahaan baja ya, perusahaan emas. Buya nggak akan mau. Karena 87 pesantren cabang Ulul Albab ini bukan saja masalah harta, tapi rizki. Kalian harus tahu, harta itu mal ya, malun bahasa Arabnya. Itu bagian daripada rizki yang luas. Pesantren itu rizki bukan harta. Kalau di perusahaan tidak lain dan tidak bukan keuntungan, uang. Tapi pesantren itu di samping memang ada keuntungan yang katakan uang itu tentu, tapi di luar itu yang namanya pesantren santri pertama ya menyelamatkan daerah setempat. Tahu tidak santri? Nih gang ini nih ya, gang ini nih. Dulu pas Buya belum bikin pesantren, Buya kontrol ke sini. Ini botol minuman keras itu berjajar penuh sekali. Kalau malam minggu itu. Nih jalan Waradi 1 yang pacaran itu. Yang pacaran di sini sudah menjadi karena gelap. Gelap. Di sana ada kebun awi, pohon bambu. Tempat 7-Eleven kumpul kebo. Sampai di sana terjadi ada yang bunuh diri tuh di wilayah 7 tuh, ada yang bunuh diri, gantung diri seorang gadis. Entah masalah dengan pacar sebab. Tahu jalan Sarak Lindu? Ini jalan tempat judi. Panjang jalan di tempat judi. Buya datang ke sini membawa cahaya dalam kegelapan. Buya rame dengan ahli judi, ahli mabuk. Geng motor, kesini malak. Gimana kedatangan Ulul Albab di sini? Ucapan terima kasih dari seluruh masyarakat. Buya alhamdulillah Ulul Albab datang judi enggak? Di hadapan badan, judi, bandar-bandar judi dulu sampai mau nyerang pesantren, mau nyulik Buya. Backingnya tidak tanggung-tanggung TNI.
Buya tidak takut mati. Kematian itu kalau Allah belum menentukan hari itu mati, nggak akan terjadi. Dimanapun datangnya ulul albab, ada cahaya di sana. Sekarang di Jepang sudah boleh berkumandang adat. Dulu tidak ada di Jepang adat berkumandang, hanya di masjid di 700 sekolah. Sekarang loudspeaker, perjuangan cabang ulul albab Jepang. Sekarang Adiki sedang proses jadi warga Jepang. Usep Malaysia, nanti warga Malaysia. Nanti pada saat ayah dia datang ke Jerman, hadirnya ulul albab di Jerman, cahaya bagi masyarakat. Itu kan sudah lebih dari perusahaan yang sifatnya finance, keuangan. Kemudian fungsi pesantren yang paling pokok, menjaga ajaran Islam sampai kiamat nanti. Jaga ajaran Islam. Hasanah keislamannya itu terasa. Kalian bisa merasakan. Kalian pulang ke daerahnya masing-masing, pulang ke rumah masing-masing, jauh dengan kehidupan ulul albab. Sehingga kita rindu datang ke ulul albab. Libur 15 hari ini, lihat teman begini, lihat orang tua begini, ada berkumandang. Orang tua jangankan sholat, tapi nonton TV, HP. Si mama juga. Lihat si kakak pacaran. Aduh, gimana nih pusing. Rindu kita datang ke ulul albab lagi. Kehidupan keislamannya terasa betul di pesantren. Dan itu adalah rezeki, bukan harta. Pendidikan mulai TK-nya, PAUD, pendidikan dasar ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, universitasnya ke depannya. Jadi kalau anak-anak nanya ke Buya bagaimana perasaan Buya mempunyai pesantren yang banyak, Allah ya Rabbi. Nah makanya Buya sering berkata begini, ya Allah, kata Buya, pantaskah aku mendapatkan kenikmatan yang sebanyak ini? Sementara saya ya Allah beribadah kepadamu jauh daripada maksimal, sebanyak dosa, kekurangan, kehilafannya. Ini kadang-kadang pantaskah ya Allah aku dikasih kenikmatan yang begini luar biasa? Ada yang lebih membahagiakan Buya. Cabang yang 87 itu hampir seluruhnya Buya memuliakan kaum duafa. Karena yang pesantren di ulul albab ini bukan yang bermodal besar, bukan dari latar belakang yang kaya raya, bukan latar belakang pejabat, tapi alhamdulillah Buya bisa memuliakan anak-anak yatim kaum duafa sehingga dia menjadi seorang pemimpin pesantren. Allah ya Rabbi. Jadi Ananda nanya seperti itu, Buya jawabnya begini. Dan sebelumnya Buya menikahkan, Buya sudah menikahkan 77 pasang. Sekarang yang paling dekat yang akan ditikahkan oleh Buya cabang Serang Banten. Sudah ada biayanya dan sebagainya. Oh di sini udah HP. Sudah ada calonnya, Angga Ridwana. Mungkin berikutnya adalah Abu Ji Irawan, cabang Cianjur. Tapi Abu Ji kelihatannya belum ada minat dulu untuk berumah tangga, mau menata dulu pesantrennya. Berarti kalau Angga Ridwana dinikahkan oleh pesantren itu pasangan yang ke-78 yang seluruh pembiayaannya dari pesantren. Alhamdulillah. Ini juga bagi para muslimin muslimat, pengalaman Buya ini kepada para ustadz, sampaikan supaya juga para ustadz sama, mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan yang seperti Buya ini. Nah sehingga bentuk tasyakur binikmah Buya selama ini
Buya selalu mensosialisasikan ilmu yang Buya punya, pengalaman yang Buya punya. Buya tidak bakhil dengan ilmu. Ada yang datang Ustaz ke sini, Buya gimana sih punya cabang yang banyak? Buya sampaikan tata caranya. Oh gitu. Tapi santri ada yang aneh sebetulnya. Keanehan ini sampai sekarang belum terjawab. Mau kalian tahu? Keanehan itu begini, keanehan Buya. Buya sudah menyampaikan seluruh ilmu yang Buya tahu, pengalaman Buya juga sampaikan kepada para ustaz. Bahkan pernah ada yang sudah level terkenal lah di kota Bandung ini datang ke sini, nanya ke Buya ingin punya cabang itu. Apa anehnya? Itu tidak bisa. Tidak bisa seperti Buya gitu, aneh nate. Kata Buya teh kenapa ya? Kalau saya pada mudah, kata Buya teh. Tapi mereka Buya susah Buya. Kenapa susah? Sok gini sudah dilaksanakan Buya tapi nggak bisa saya. Nah ini juga mungkin ada apa ya kira-kira. Padahal Buya ikhlas menyampaikan itu dan Buya senang kalau ada para ustadz yang sama seperti Buya banyak cabang. Itu keanehan yang pertama ya. Keanehan yang kedua nih. Keanehan yang kedua. Buya kan sering menyampaikan gini kepada kalian, balik sih balik. Balik yang itu. Pertama, yuk. Tapi nggak ada yang pulang. Para ustaz bilang, Buya saya sama seperti Buya. Balik seperti itu. Pada pulang mereka itu dari tegur saya. Gak puji, balik saya puji. Entah gitu Buya mah. Kudu nama balik we lah si puji teh gak ada ujung genul tahajud dah. Wah nagen we. Nah, pasti tidak dengan hatinya mungkin dia nyuruh pulang. Ya dicabang. Aku kata ibu, saya Buya mencoba. Saya kan kesel saya kader pulang tuh. Pada pulang kan. Itu keanehan yang kedua. Jadi Buya punya semperani ini. Semperani apa ya? Ya seneng lah gitu Pak. Aneh itu. Itu mungkin ada ilmu. Karena memang Buya itu dari sejak kecil aneh. Buya masih kecil ya. Ya kurang lebih 5 tahunan 6 tahun. Buya masih ingat tuh tahun 69. Teman-teman Buya itu suka gini aja ke Buya itu. Pada dengarkan cerita. Dongeng pada Buya kan apa? Cerita tentang apa si Golda, si Rodek gitu nya. Ya kebaturan cepet kebaturan bisa dibohongan. Sok saya tuluy konsep cerita anak kumaha Buya teh ngarang-ngarang gitu. Kumpul. Nah sejak itu jadi banyak gitu ya anak-anak gitu. Ya nggak ada yang disuruh pulang-pulang, nggak ada, kecuali yang disuruh pulang oleh orang tuanya. Pulang, kadang-kadang pulang balik gitu. Tapi yang oleh Buya pulang itu kalau Buya marah, soalnya kalau ada kasus itu beda lagi, harus pulang. Ya. Buya membagikan ilmu, pengalaman dan sebagainya kalau ada pertanyaan seperti itu. Kemudian apa lagi? Faidah farokta fansur wa ila rabbika. Sudah selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Yo, siapa yang tahu pekerjaan Buya sekarang ini lagi apa? Mempersiapkan cabang ke 80 apa nah yang sampai nanti cabang ke 100. Sudah selesai cabang 100, apalagi agendanya? Belum menawar. Mama itu apa? Berapa tahun? 3 tahunan lah. Nengok ke belakang. Oh cabang-cabang dulu itu tumbuh naik mereka tetet. Belum mereka tetet. Ada yang sudah kalau sudah Buya nengok. Buya akan ngasih pupuk. Buya akan ngasih air, disiram.
Buya akan sampaikan ke teman-temannya cabang-cabang yang sudah maju subsidi silang, sehingga nanti betul-betul tertata dengan baik. Selesai itu baru kita melatih. Buya itu tugas berikutnya adalah apa? Menyelesaikan berkenaan dengan dakwah marhamah. Betul-betul dakwah marhamah seperti apa kata Buya? Seperti jamaah tabligh JT. Nah, sehingga para mujahid DM ini nantinya bisa dengan mudah melaksanakan rihlah. Kalau di JT kan huruj namanya. Santri, tahu nggak? Kalau jamaah JT sudah mau huruj, nisab namanya, sudah harus berangkat ya. Wah, semaksimal mungkin dia cari uang. Belum ada uang, anaknya dititipkan pesantren-pesantren yang gratis. Istrinya titipkan ke mertuanya, dia berangkat. Apalagi kalau sudah ke IPB, India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah, nanti juga Buya ingin ya para mujahid dakwah marhamah ini berangkat dengan amwalnya. Cekaplah itu sana untuk oke dulu sami ya. Cukup 2 pertanyaan, tetapi mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berguna ya bagi kalian. Mohon maaf dari kekurangan dan kekhilafan. Siapa tahu ada yang bertanya tambahan tentang hijab dan tentang pesantren ini. Gini sedikit lah ya, Buya sampaikan tentang pesantren. Keinginan Buya ya. Cabang yang 87 itu ya, Teteh Ahwat nih. Cabang Jakarta yang Ahwat, seorang perempuan itu Ahwat. Teh Asri ya. Siti Hafsah adik Buya itu cabang Palu. Teh Siti Aisyah Majalengka. Kemudian Teh Yayan Aceh, Banda Aceh. Baru 4. Buya inginlah 2 lagi aja dari Ahwat yang jadi pimpinan cabang. Ya boleh 2, boleh 3, boleh 4 sih. Kalau memang terpilih nanti ada pimpinan cabang. Ya. Coba siapa? Itu tinggal dipikir saja. Apa punya syaratnya? Ya syaratnya yang pertama ya mau punya niat, ingin dulu. Nah, berikutnya nanti akan mengikuti lah masalah yang lain. Oh gimana punya dengan siapa ya nanti kan yang namanya ikhwan yang sehat ya, ikhwan yang soleh. Masa iya sih membiarkan Ahwat sendirian bertugas? Mendampinginya, ini siap mendampingi. Pada saat Siti Asriah ya. Pada saat Siti Asriah cabang Jakarta Pondok Gede. Itu maka terjadi itu karena langsung dia menentukan. Kan Siti Asriah itu lulus SMA, pas sudah ujian nasional dinyatakan lulus berikutnya. Dia tanya kamu, ternyata cuma 1 pilihannya. Itu kan Siti Asriah orangnya putih seperti China, Tiongkok ya, putihnya. Buya kaget, ingin kepada seseorang yang hitam pekat, Mustafa itu namanya, itu dari NTT, Mustafa ya. Kelas 1 SMA, laki-lakinya. Kata Buya, Asri, gak ada yang lain. Cuma satu-satunya Buya, si Asri ya. Cuma satu-satunya pilihan. Ya. Putra, kan kata orang katanya kalau yang hitam dengan yang putih nikah itu Buya belum tahu nantinya gimana anaknya. Santri Sukarti jadi kopi susu anak katanya gimana? Ternyata anak yang pertama putih seperti ibunya. Anak yang kedua hidung seperti bapaknya. Gak ada yang campuran ternyata. Itu musoba. Terus
Terus kata Buya, aslinya kenapa mau ke Mustafa? Karena dia Qori, hebat gitu ya. Qori, ya, dia ahli Qori. Bagus lagam-lagamnya, suaranya juga bagus. Dikatakan. Nah, pada saat Siti Aisyah nih belum punya calon dia. Nah, kata Buya gini, masih ingat Buya? Anak para ini kantor laki-laki kata Buya. Ini Aisyah kan sudah pimpinan cabang majalah kata Buya. Dia masih sendirian. Yang berminat kata Buya. Nih. Kita kembali ke mana? Yang berminat kepada Aisyah datang ya ke Buya. Ke rumah kata Buya. Yang datang 5 orang terus. Padahal menampingi waktu betul ya, laki-laki itu ingin kepada yang soleha. Akhirnya diseleksi itu yang 5 orang itu. Kemudian yang lulus adalah Asopala. Kan kembar ada Aisyah ya Asopala. Asopala ini. Ada 5 orang itu yang diseleksi. Nah, jadi kalau teteh ya nanti kalau sudah jadi apa? Wah, nggak usah. Takut tidak punya pasangan. Syukur-syukur kalau mengajukan jadi pimpinan cabang dari awal itu juga sudah punya taruh pada. Gitu. Nah, kemudian dari Iwan ya, kalau bisa, usia Buya kan 61 sekarang. Cabang itu kan kalau Ayandi kan sudah jelas itu yang ke Jerman tahun 88 berarti tinggal 12 lagi. Kalau bisa ini tidak lebih dari 6 tahun lah. Sudah selesai 100 cabang. Jadi pada saat usia Buya 67 ingin selesai cabang. Apa tuh maksudnya Buya? Kalau bisa mah dari yang hadir sekarang. Ada Ridho, ada Ari, ada Sari, ada Rahman. Jadi kalau di sana ada Ali. Anang dia mungkin nanti sudah pas 7 tahun itu sudah mulai dewasa. Banyaklah, ada Ridho, ada Ajri, ada Rafa, siapa lagi yang belum disebut banyak. Biasanya di Sandy ini mana Sandy, ada Lupi, ada Abu. Kalau bisa yang hadir, kan ada Abdul, Ustaz kita. Ada Ali. Banyaklah. Banyak. Yang dia tidak disebutkan juga. Nanti pada akhirnya kita bersaing kan pasal itu. Buya seandainya begini Buya. Pada saatnya sudah 7 tahun itu masih ada calon-calon Buya yang hebat. Mungkin nggak Buya lebih dari 100? Kenapa tidak? Kenapa mesti terbatas 100 calon? Setelah selesai kadar sudah. Kan kita sekarang ini mau memenuhi dulu Jawa Barat. Tapi Buya mau membuka luar negerinya 2 cabang lagi. Cabang Australia, tetangga kita, dan cabang Libanon. Libanon itu kenapa Buya ke Libanon? Memang banyak umat Islam tetapi para sahabat banyak sekali taksi-taksinya. Nah, kehadiran Ulul Albab di sana ingin menyatukan kira-kira begitu. Sekarang kan ramai terus Libanon. Berapa banyak? Pernah kemarin 1 hari santri pembunuhan sama Muslim 1.000 orang, bentrok 1.000 orang sampai meninggal sia-sia. Beda paksi ya, kalau di kita kan ada persisnya, ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Di sana itu paksi-paksinya harus ada Ulul Albab di sana. Ya tentu oleh Buya dikursuskan bahasa Arab kalau Libanon. Kalau Australia bahasa Inggris. Jadi juga mau ke Australia kemarin kata Buya sudah tanggung ke Jerman. Nanti tuh siapa Buya yang Australia? Bisa nggak awal? Kenapa tidak? Kan dekat. Apalagi banyak saudara Buya di Australia. Sambil dititipkan. Jadi luar negerinya Australia dan Lebanon. Kemudian yang lainnya itu Jawa Barat dan tempat-tempat lain mungkin yang perlu kita benahi supaya Ulul Albab ada di sana. Ya setiap cita-cita harus diperjuangkan. Kalau bisa mah yang hadir di sini lah. Oh ada Ari itu, Ari belum disebut. Mana Ari? Ari itu belum disebut.
banyak lah. Yang gak disebutkan juga bisa dia kalau subuh-subuh. Santri itu yang Buya sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Nah untuk pagi hari ini yang ceramahnya banyak. Ya, berapa orang lah? Oh ya, alhamdulillah. Terus di ulah dua juga lah, tampil di sini. Karena ulah dua kemungkinan 10 hari di sini atau 2 minggu nggak kesana lagi, nggak kesana dulu gitu. Karena undangannya itu makin akhir Ramadan makin memerlukan banyak santri. Yang sampai bolak-balik malah ongkos aduh kita 800.000 orang ada tuh ya. Cici sih 800. Nah, jadi di sini ulah dua juga. Ya antara 10 hari sampai 2 minggu di sini. Terima kasih ucapan hamdalah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap amal ceramahnya.